Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Para pendengar, Bapak dan Ibu guru, beserta alumni SMA Negeri 54 yang berbahagia. Mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, sehat dan panjang umur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga dicurahkannya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan kita sebagai penerus sampai akhir zaman. Pada kesempatan waktu yang singkat ini, untuk menyampaikan dakwah syiar Islam sesuai jadwal Jumat 7 Agustus 2020. Saya Pak Syukur, guru SMA Negeri 54, periode 1982 sampai dengan 2017. Mohon izin untuk menyampaikan materi dakwah ini dengan taufik keutamaan ilmu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengertian ilmu dari segi pertama bahasa Arab yaitu mengerti, memahami benar-benar. Dari segi istilah, segala pengetahuan kebenaran tentang sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasul-rasulnya dan alam ciptaannya, termasuk manusia yang memiliki aspek lahiriah dan batiniah. Ilmu merupakan diibaratkan dengan cahaya karena memiliki fungsi sebagai petunjuk, memberi cahaya bagi orang yang ada dalam kegelapan. Islam sebuah agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan, bukan hanya teori, tapi juga dalam praktek atau kenyataan. Penghargaan ini terungkap dengan adanya ayat Al-Quran dan hadis yang memberikan pujian terhadap orang yang berilmu. Allah berfirman di surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Selain dari surat Al-Mujadilah, Allah juga berfirman mengenai keutamaan ilmu dalam surah Al-Zumar ayat 9 yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Salah seorang sahabat Nabi yang dijuluki oleh Nabi sebagai pintu gerbangnya ilmu, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, tiada kepapaan lebih menyedihkan daripada kebodohan. Tiada warisan lebih baik daripada pendidikan. Ketika beliau ditanya tentang mana yang lebih utama antara ilmu dengan harta, maka Sayyidina Ali pun menjawab, ilmu lebih utama daripada harta. Ilmu adalah pusaka para nabi, sedang harta adalah pusaka Karun atau Fir'aun. Ilmu lebih utama daripada harta, karena ilmu akan menjagamu, sementara harta engkau yang harus menjaganya. Harta itu jika engkau berikan menjadi berkurang. Sebaliknya, ilmu jika engkau berikan malah bertambah. Hadis yang menjelaskan pentingnya ilmu bagi seluruh sendi kehidupan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Sabda Rasulullah SAW yang pertama, orang yang berilmu adalah ahli waris para nabi. Diriwayatkan oleh Abu Daud Tirmizi. Yang kedua, segala apa yang ada di langit dan bumi
memintakan ampunan untuk orang yang berilmu. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Yang ketiga, utama manusia ialah seorang mukmin yang berilmu. Jika ia dibutuhkan, maka ia memberi manfaat. Dan jika ia tidak dibutuhkan, maka ia dapat memberi manfaat pada dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Yang keempat, barang siapa dikehendaki bagi Allah, maka Allah memberi kepahaman untuknya tentang ilmu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari kesimpulan hadis yang urgen ini, di mana seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menggantungkan kebaikan seorang terhadap kepahamannya terhadap agama, dalam arti kualitas dan kuantitas ilmunya dalam masalah agama. Kesimpulan untuk direnungkan atau diketahui bahwa ilmu adalah penting karena ia menjadi penentu baik dan buruk seseorang. Dengan ilmu ia akan membedakan salah dan benar, baik dan buruk, halal dan haram. Para hadirin pendengar yang saya banggakan, memang ilmu bukan segala-galanya, tetapi tanpa ilmu segala-galanya menjadi tidak bermanfaat. Ada pepatah yang mengatakan iman tanpa ilmu sama dengan pelita di tangan bayi. Sedangkan ilmu tanpa iman bagaikan pelita di tangan pencuri. Sebagai akhir dari dakwah ini, Rasulullah SAW bersabda, jadilah engkau seorang yang berilmu. Yang kedua, pencari ilmu. Yang ketiga, pendengar. Atau yang keempat, pencinta ilmu. Dan jangan menjadi yang kelima, pembenci ilmu. Maka engkau akan binasa. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, bila seorang telah meninggal dunia, terputus untuknya pahala segala amal kecuali dari 3 hal yang tetap kekal. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak saleh yang senantiasa mendoakannya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Dakwah yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah merahmati dan ridhonya serta berkah. Kemudian diberi taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon dapat dimaklumi dan dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.